Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu, NIM 22129026, kelas BB06. Dosen pengampu Dokteranda Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang A, gerak lurus beraturan. Gerak benda dikatakan gerak lurus beraturan apabila kecepatannya tidak berubah dan kecepatannya bernilai tetap atau konstan. Artinya, jarak yang ditempuh setiap menit bernilai sama. Yang pertama, pengertian gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatan tidak berubah dan percepatannya adalah 0. Yang kedua yaitu ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang pertama, pada lintasannya berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus atau tidak berbelok. Yang kedua, pada kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan. Yang keempat, pada panjang lintasannya yang ditempuh sama dengan luas grafik V sampai T dan S sampai T. Kemudian yang kelima, pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Yang ketiga, contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kendaraan yang sedang bergerak pada jalan tol yang lurus. Yang kedua, gerak kereta api pada rel yang lurus. Yang ketiga, gerak kapal laut yang sedang menyeberangi samudra. Yang keempat, gerak pesawat di angkasa. Kemudian yang keempat, rumus dan grafik GLB. Sebagaimana dapat kita amati pada gambar berikut, yang mana rumusnya V sama dengan S per T, kemudian untuk rumus S sama dengan F dikali T, dan untuk T sama dengan S per F. Keterangan dari rumus tersebut, yang pertama, V sama dengan kecepatan yang satuannya meter per sekon. Yang kedua, S sama dengan jarak, satuannya meter. Kemudian T sama dengan waktu, satuannya sekon. Kemudian grafiknya ada pada gambar A dan gambar B. Pada gambar A yaitu grafik dari F sampai T, kemudian yang grafik B yaitu S sampai T. Yang B, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Yang pertama, pengertian gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan lintasan. Lintasan yang gerak benda tersebut berupa garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan atau berkurang secara beraturan. Adapun contoh dari gerak lurus berubah beraturan pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada peristiwa yang pertama, apel yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, orang yang naik sepeda di turunan yang miring. Yang ketiga, air yang jatuh dari atas ke bawah seperti air terjun. Adapun rumus dan grafik dari GLBB adalah sebagai berikut. S sama dengan FO ditambah S sama dengan VO ditambah A dikali T 2. VT sama dengan VO tambah A dikali T. Keterangan dari rumus tersebut adalah S sama dengan jarak, satuannya meter. Kemudian A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang kemudian T sama dengan waktu, satuannya sekon. Kemudian VO sama dengan kecepatan awal, satuannya m meter per sekon. Kemudian VT sama dengan kecepatan pada saat waktu tertentu, satuannya meter per sekon. Kemudian adapun grafik dari GLBB dapat kita amati pada gambar berikut. Yang pertama pada gambar A,
yaitu grafik ketika kecepatan dipercepat. Kemudian pada grafik B yaitu ketika kecepatan diperlambat. Kemudian kita akan membahas 3 soal tentang GLB. Baiklah, setelah kita memahami konsep gerak lurus beraturan dan konsep gerak lurus berubah beraturan, kita akan membahas 3 soal tentang konsep gerak lurus beraturan. Nah, soal yang pertama yaitu, jika seekor kura-kura membutuhkan 20 jam untuk menempuh jarak 1 km, maka butuh waktu berapa lama jika ia ingin menempuh jarak 3 km? Nah, di sini kita akan menjawab. Yang pertama, dapat kita ketahui yang pertama, jarak untuk 1 km jarak yang dilambangkan dengan S sama dengan 1 km. Nah, kemudian dengan waktu 20 jam, waktu dilambangkan dengan T. Kemudian yang ditanya yaitu T. Berapa lama jika ia ingin menempuh jarak 3 km? Nah, kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu F sama dengan S per T. Kita ketahui bahwa S-nya dengan 1 km membutuhkan waktu 20 jam. Dibagi 20 sama dengan 0,05 km. Nah, jadi untuk dapat mengetahui jarak 3 km menggunakan waktu berapa, kita akan menggunakan rumus waktu. T sama dengan S per F sama dengan S-nya sama dengan 3 per 0,05, berarti sama dengan 60 jam. Jadi untuk menempuh jarak
3 km kura-kura membutuhkan waktu 60 jam. Baiklah, untuk soal kedua yaitu Andi berlari sejauh 60 meter dalam waktu 10 sekon. Kemudian berapakah besar kecepatan berlari Andi? Kita jawab. Yang pertama, mari kita tentukan yang ditanya dulu. Mari kita ketahui dulu bahwa S atau sama dengan jarak sama dengan 60 meter. Kemudian waktu dilambangkan dengan T sama dengan 10 sekon. Kemudian yang ditanya kecepatan. Berapakah besar kecepatan berlari Andi? Kecepatan dilambangkan dengan V sama dengan. Mari kita jawab. Nah, yang pertama kita akan jawab dengan rumus F V sama dengan S per T sama dengan jaraknya 60 per waktu 10 sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi besar kecepatan berlari Andi adalah (6 meter per sekon). Soal yang ketiga yaitu sebuah mobil menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatan mobil tersebut adalah, dapat kita ketahui bahwa jarak sama dengan 4 km dengan waktu 10 menit. Menit kita ubah ke dalam bentuk jam dulu, sama dengan 10 dibagi dengan 60 sama dengan 1/6 jam. Kemudian ditanya kecepatan mobil tersebut. Kecepatan dilambangkan dengan V. Kita jawab dengan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Dapat kita ketahui bahwa jaraknya 4 km dengan waktu 1/6 jam. Karena 1/6 berbentuk pecahan, maka kita ubah menjadi 4 dikali 6/1 sama dengan 4 kali 6
24 dibagi 1 tetap 24 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 24 km per jam.